Hai teman-teman, apa kabar nih? Jumpa lagi dengan saya, Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Aduh, dingin. 10 derajat guys. Teman-teman, eh, baru-baru ini ya di media sosial, di YouTube, Instagram, TikTok, ya, Facebook. Wow, banyak sekali orang-orang yang menyebarkan berita hoax tentang Israel dan Palestina. Aduh, kasihan ini orang-orang ya. Mereka kadang-kadang hanya terbawa emosi, ikut-ikutan, tidak share berita yang benar, ya. Betul, yang diketahui oleh teman-teman dikira itu perang antar agama, ya. Padahal itu perang memperebutkan wilayah, ya. Biasalah sebuah negara perang memperebutkan suatu wilayah itu sudah hal yang biasa, ya. Perlu teman-teman ketahui lah, ya. Di Israel itu ada umat Islam, ya, Kristen, bahkan lebih sedikit loh, ya, Kristennya yang ada di Israel itu. Bandingkan ya 67% Yahudi, 20% itu Islam, Kristen hanya sekitar 1-5%, ya. Di Palestina juga ada Islam, ada Kristen, ya. Jadi teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, marilah kita bermedia sosial yang baik, jangan hanya ikut-ikutan saja. Ya, kalau kita hanya ikut-ikutan, ya, tidak tahu sumber berita yang jelas, akhirnya hanya menyebar berita-berita hoax, apalagi di TikTok gitu ya. Banyak sekali ya ingin berangkat ke sana. Aduh, dikira mudah ya. Lalu kalau sudah sampai ke Palestina apa yang akan dilakukan? Nggak tahu, ya kan? Kemudian banyak sekali di media sosial penggalangan dana, ya. Ini lebih bahaya lagi. Aduh, nggak tahu kalau dananya sudah terkumpul untuk apa. Benarkah dikirim ke Palestina? Ya, sedangkan duta besar Palestina mengatakan dia tidak pernah sepeser pun dapat sumbangan dari yang namanya Yahudi, bahkan banyak dari PGI, KWI, ya. Ini yang perlu teman-teman ketahui, ya. Jadi jangan dimanfaatkan. Masih ingat kan kasus 212 Maret, ya, begitu gencarnya eh, disosialisasikan oleh namanya Abdul Somad, ya, Haikal, Hasan Haikal, tapi ternyata apa? Bermasalah, investasi bodong. Nah, inilah mari kita berpikir cerdas, teman-teman ya. Jangan hanya ikut-ikutan, kemudian penggalangan dana, penggalangan dana, tapi kita dibodohin, ya. Dananya tidak sampai ke sasaran, hanya dipakai untuk kepentingan oleh oknum-oknum. Saya katakan oknum ya, tidak semuanya. Oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, untuk kepentingan pribadinya, ya. Kalau memang mau berangkat ke Palestina, cari dulu sumber yang benar, apakah ini masalah agama atau tidak. Ini kita jangan ikut-ikutan lah ya mencampuri urusan negara lain. Kita di Indonesia sendiri pun banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan bantuan. Kalau memang kita mau menggalang dana ya untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana, itu masih banyak yang perlu kita masih bisa kita lakukan untuk bangsa ini, ya. Tidak perlu jauh-jauh datang ke Palestina untuk terutama untuk pengumpulan dana. Hati-hati ya, teman-teman, hati-hati. Ya, penggalangan dana ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri, ya. Ingat, sumbangan itu dipertanggungjawabkan, ya. Harus ada laporan orang menarikin dana sumbangan itu, ya. Mudah-mudahan ini eh, sekelumit pengetahuan supaya kita jangan merasa dibodohin oleh orang-orang yang hanya untuk meraup keuntungan. Terima kasih.
Tuhan memberkati kita.